Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita mau praktek pembuatan mikroba JMS ya, Jadam Mikroba Solution, artinya perbanyakan mikroba yang berasal dari lingkungan kita sendiri ya. Kita perbanyak untuk proses fermentasi pupuk-pupuk yang kita buat ya. Nah, adapun caranya yang pertama adalah ini drum kapasitas 200 liter diisi air ya, tidak terlalu penuh ya, disisakan kurang lebih 10 cm. Airnya kalau bisa sih menggunakan air lunak. Air lunak itu apa sih ya? Oh, mungkin kalau dijelaskan ya, air yang intinya air kayak air hujan, kayak air AC itu termasuk air lunak ya. Kalau air sumur belum termasuk ya. Nah, air lunak itu air yang kandungan mineralnya sangat rendah ya, belum tercampur dengan nilai tukar kation tanah ya. Oke, kita mulai ya. Ini bahan-bahan yang kita siapkan. Pertama, air dalam drum sudah penuh. Yang kedua, garam krosok ya. Harus garam krosok ya. Nah, ini kurang lebih itu 200 gram. Perbandingannya adalah untuk 200 liter per liternya adalah 1 gram ya. Kemudian ada kentang sebagai karbohidrat. Itu kita beli yang kentang paling murah. Kentang juga bisa digantikan dengan karbohidrat yang lain kayak singkong, muntul, mantang, ketela rambat atau apapun, tetapi kita pakai standar internasional lah. Ini kebetulan kentang yang kecil-kecil murah, setengah kilo ya, harganya 6.000 lah, istilahnya kita modal sedikit lah ya. Nah, cara pembuatannya ya, yang terakhir mikrobanya mana Bang? Ini mulai ya, istilahnya molib ya, artinya humus. Kita ambil dari pohon bambu, humus pohon bambu ya. Jadi ini adalah sumber mikrobanya dari sini ya. Kita ambil dari humus bambu, juga kemarin insya Allah dicampuri humus-humus yang lain ya, kayak humus pohon arba, mahoni dan sebagainya. Insya Allah nih lengkap lah. Nah, ini bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Monggo, yang pertama adalah garam dulu Mang. Kita hancurkan, kita leyurkan, ambilnya dari air ini ya. Nah, ini cepat sekali prosesnya, mau dileyurkan. Setelah leyur menyatu dengan air, tuangkan lagi ke drum ya. Ini caranya ya, saya yakinlah semua teman-teman itu mudah lah cara meleyurkan garam di airnya ya. Jadi nanti setelah garamnya larut ke dalam air, kita tuangkan lagi ke drum kapasitas 200 liter. Ingat ya, harus garam krosok ya. Nah, garam krosok ini sebagai informasi itu mengandung 88 mineral ya. Termasuk di dalamnya adalah mengandung, kalau ibu hamil itu apa namanya? Ketuban di dalamnya ya. Jadi artinya begini ya, semua tanaman, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu semuanya nanti is dead, meninggal, mati. Kemudian kalau manusia dikubur ya, tanaman jatuh ke tanah, kemudian turun air hujan, kemudian ke tanah diuraikan oleh mikroba, kemudian larut bersama air hujan, mengalir ke kali, akhirnya ke laut ya. Artinya inilah nutrisi hebat yang diciptakan oleh alam, mengandung 88 unsur mineral. Kalau pengen lebih jelasnya, tanya ke Mbah Google boleh ya. Nah, kita tuangkan
Oke lah, diaduk-aduk. Nah, untuk selanjutnya karbohidratnya menggunakan kentang ya, standar internasional, mewah ini termasuknya. Kalau kemarin kita pakai singkong ya Bang ya. Iya. Ya, kita masukkan ke kain ya, kain halus saringan. Nah, kalau saringan terlalu itu ya, terlalu pori-porinya terlalu besar ya. Iya. Kain halus nanti diremas-remas sampai hancur, sampai lembut. Nah, caranya adalah dimasukkan ke dalam drum. Nah, ini langsung diikat ya, suka kebobolan masalahnya dia sambil meremas-remas ternyata lepas. Jadi masih utuh keluar ya. Kalau diikat kan insya Allah ya itu ya, diremas-remas, diuleni bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sundanya diapain nah? Diremet. Diremet mah bahasa Jawa itu. Diremet mah bahasa Jawa ya. Yaitu ya, diremas-remas, dilembutkan sampai benar-benar habis ya. Jadi tepung ya, ini ya kelihatan ya, menyatu dengan air tuh putih. Nah, ini makanan mikroba nanti untuk dikembangbiakan, diperbanyak. Ya mohon maaf ini videonya agak lama karena memang kita nggak suka ngedit lah apa adanya. Oke, nah paling ini saya menyuruh Mang Ratno, Mang merasnya yang agak cepat ini biar videonya nggak terlalu panjang gitu. Jadi itu ya manfaat daripada kentang. Kenapa harus ada kentang? Itu salah satu karbohidrat makanan mikroba dalam proses perkembangbiakan atau perbanyakan ya. Oke Mang, sudah selesai kah? Belum. Oh belum, masih. Oke Mang, ditunggu, masih banyak. Digaloi ya, bahasa Sundanya digaloi ya. Digaloi sampai tidak berbentuk, sampai sudah kulit. Ya tinggal kulitnya, paling kulitnya yang nggak bisa hancur ya. Begitu teman-teman caranya, itu mungkin sebentar lagi juga selesai ya. Ini sudah menyatu ya, ini sangat lembut sekali ya, masuk ke dalam air, dicampur, diaduk. Jadi yang pertama tadi garam, yang kedua karbohidrat dari kentang. Nah nanti yang terakhir molainya. Nah ini kalau bisa sih digantung Mang, dikasih batu, dibandulin pakai batu supaya tenggelam. Jadi diusahakan posisinya di bawah ya, jangan, akan ada juga yang membuat tidak dikasih bandul batu sehingga dia akan ke permukaan muncul, dan itu apa ya, enggak sih menjadi proses enggak jadi, cuman mengganggu pemandangan ketika kita pengen melihat buih. Bahasa Jawanya umpruk, bahasa Sundanya apa? Budah. Melihat budah, perkembangbiakan mikrobanya itu terganggu karena adanya kain yang muncul di permukaan ya. Habis Emang? Habis, oke. Setelah habis taruh dulu di sana, nanti diikat bareng sama mikrobanya. Gantung di sini. Boleh digantung. Nah, yang terakhir kita ambil istilahnya mol, mol itu singkatan dari MOL, mikroorganisme lokal yang ada di sini, di desa ini, di kampung ini. Takarannya standarnya sih sebetulnya kali 2 ya, 200 liter kali 2 berarti 400 gram itu minimal. Tapi kalau mau diperbanyak juga is oke ya, tidak ada masalah. Justru akan menjadi lebih bagus lah. Oke, segitu sudah cukup Bang? Cukup ya? Cukup ya. Ya kurang lebih itu bobot ada 1 kilo nggak Bang? Nggak ada ya? Nggak ada. Kurang lebih setengah kiloan ya. Oke. Nah ini caranya sama, diikat supaya tidak terjadi kebocoran ketika meremas-remas di dalam air di drum. Nah ini
Nah, cara meremasnya biar si mikrobanya keluar ke dalam air ya, ini ya, diremas-remas tuh ya. Bukan kelihatan buihnya, budahnya atau kotorannya. Nah, itulah insya Allah mikroba ya, mikroba yang dikeluarkan dari tadi dari media atau humus. Teman-teman, humus itu usianya insya Allah sangat lama ya. Saya pernah naruh runtah atau sampah daun bambu itu, atau daun-daun yang lain sih mungkin beda ya. Kalau daun bambu, daun yang keras-keras, mahoni, daun nangka itu untuk menjadi humus membutuhkan waktu di atas 3 tahun ya. Jadi mau menjadi tanah atau menyerupai tanah itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena apa? Karena itu daun bambu, daun nangka, daun mahoni dan sejenisnya itu mempunyai istilahnya emang keras ya. Keras, proses penghancurannya cukup lama ya. Nah, begitupun dengan kandungan mikrobanya, berarti yang menghancurkan pun, yang menjadikan humus pun insya Allah mikrobanya adalah mikroba yang terbaik atau terkuat ya, terkuat di kelasnya ya tentunya ya. Begitu saudara-saudara, sekedar informasi. Nah, ini insya Allah hampir selesai lah ya, ini hampir selesai diremas-remas sampai keluar kotoran. Nah, inilah proses mengeluarkan mikroba di humus tadi ya, supaya lebih menyatu dengan air. Nah, setelah selesai tadi remasan kentang sisanya, dan ini juga remasan humus mol live bahasanya ya, mikroorganisme lokal yang hidup ya, kita ikat ke batunya sudah siap ya Mang ya, dibanduli bahasa Jawanya, bahasa Sundanya di babandulan amih tenggelam, amih telem, supaya nanti tidak mengganggu proses kita melihat buih atau busa yang keluar di saat perkembangbiakan mikroba terjadi. Nah, untuk informasi teman-teman, biasanya dalam waktu 1 kali 24 jam itu sudah kelihatan buihnya ya, sudah mulai nampak. Dan kadang-kadang di iklim tertentu, di musim tertentu, mungkin karena kelembabannya tinggi, itu prosesnya lebih cepat. Artinya dalam waktu 24 jam sudah mencapai puncak ya, buihnya sudah luar biasa. Nah, namun perlu diketahui ini prosesnya di sini karena tadi ya takaran karbohidratnya hanya setengah kilo, dimungkinkan persediaan makanan itu cuma 2 atau 3 hari. Nah, ketika stok makanan untuk mikroba berkembang biak itu habis, otomatis nanti buihnya juga mengecil sehingga habis, menjadi tidak ada buih lagi. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan mikroba ini di saat buihnya itu sudah hilang ya. Nah, memanfaatkan mikroba ini kita gunakan untuk proses fermentasi di saat buihnya sedang mencapai puncak. Oke. Untuk besok ya, kita juga membuat dokumentasi bagaimana kondisi perkembangan mikroba mulai berkembang biak ya, dengan terciptanya piringan kecil ya, buih muter ya, melingkar. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa ya, Jen? Jam berapa sekarang, Jen? Sekarang jam berapa ini? Hampir setengah 11. Kok nggak terasa ya, kirain jam 21 ya. Nah, diperkirakan besok kita dicek lagi ya. Ya, pagi kita cek, sore kita cek ya. Kalau diperkirakan sih biasanya sekarang jam 11 sampai besok jam 11 kan 24 jam. Nah, biasanya besok pagi-paginya ditambah kurang lebih antara 6 sampai 12 jam itu biasanya sudah sampai puncak. Berarti kita cek besok malam
24 jam, kemudian ditambah pagi 6 jam. Nah, insya Allah sudah sampai puncak. Ditutup. Ya, oke. Nah, ini prosesnya semi anaerob ya, artinya tertutup tapi ora rapet banget, enggak rapet ya. Yaitu tadi ini cara menutupnya. Ini kan hasil potongan yang kemarin di video ini ya, ada celah, ada lekukan, ditutup. Nah, setelah dipotong nih cara nutupnya dibalik ini. Krek, nah gitu. Dan diusahakan teman-teman airnya itu nanti jangan terlalu penuh ya, artinya ada 10 cm dari dinding paling atas, supaya apa? Supaya nanti buihnya tidak nempel di tutup ini ya. Begitu video untuk kali ini tentang cara membuat perbanyakan mikroba JMS ya, Jadam Mikroba Solution. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.